masyhur. Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya itu tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadung pernah terjadi di Palu, di faksi tadi orang tenggelam di gunung. Sebenarnya di hadis sahih banyak, di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana yang pernah dialami kaumnya Musa, yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis sahih, cuma kiai-kiai ramani moco mergo disalahno atau ditakok buktine, ya repot. Tapi saya kira kadung ngono kita ngomong saja kadung ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jahiliyah terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha amro'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pangeran, "Pak ning donya opo?" Ya ben mulang mesti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, kersane tiyang sujud teng jenengan. Kowe iki kawulaku sing apik. Terus kita ditakoki, "Mus ning donya opo?" Nggih ngaji Gusti kersane ngertos ngeten-ngeten. Sane sak dadi mudin ben tiyang mati niku boten kados tikus Gusti. Sesuai syariat jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan Rasul. Tapi ketika gue urip kepengen makan, aku mau mati naruh makan, aku mau mati naruh di rumah di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya ini mobilnya nyafaati gue gak, omah, yus kono yuk syafaat uang sing kepingin. Nah itu yang paling bahaya dalam hidup. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rumah tenan awas kita. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80-60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya hanya 70 tahun. Selama. Itu kan selawase. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat, taat terus ditanya sama Allah, "Jom kowe ning swargaku." Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu. Tapi 70 tahun kata Allah. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamanya lawas. Lah kowe yakin swarga iku mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nek swarga mergo amalem. Fair. Mau nangis deh. Nah amalem 70 tahun ya wis swargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadlku. Nek fadlku rahmatku ganten. Amalem entek tak salah 70 tahun kelar. Nangis. Gemur Gusti krono fadhole jenengan. Gak wis kliwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur hubungannya wali-wali. Ya Allah engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun nggak kesampaian ingin selalu taat. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiatku terus
Lala dia mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan yang akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka. Nah, makanya ini terus Jawa Kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena khosfu, atau kena gempa, atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati syahid atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan sama, yaitu jenis munakosah. Allah tetap tahu detail, jadi beda niat.